Oke, baik. Sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi selamat Sabat buat kita semua, dan selamat menguduskan hari Sabat ya. Kadang-kadang kita hanya selamat Sabat tapi nggak menguduskan Sabat ya. Dan kiranya seraya kita menguduskan Sabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Baik. Terima kasih kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan ya, bukan belajar firman saya tapi firman Tuhan ya. Dan terima kasih kepada staf PA khususnya yang sudah mengizinkan saya untuk hadir bersama-sama dalam persekutuan ini. Luar biasa, saya berbahagia bisa bersama dengan orang-orang muda dan anak Tuhan Jemaat Tuhan Mini untuk sama-sama memuji Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulai, saya mengundang kita semua untuk berdoa satu kali lagi, boleh? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit bumi, Tuhan yang berkuasa atas langit bumi, kami bersyukur Tuhan masih berikan kami nafas hidup. Dan saat ini nafas hidup yang Tuhan berikan kami akan pakai untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kami dengan Roh Kudus Tuhan agar lidah ini boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan dan telinga boleh mendengar kebenaran firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Judul pelajaran kita atau tema dari materi yang mau kita pelajari sama-sama sahabat sore hari ini adalah selera salah tempat. Jadi, selera salah tempat. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya saya sudah pernah bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Tuhan Mini waktu acara Vesper. Tapi waktu itu mungkin tidak ada pemuda atau sebagainya. Jadi saya mau perkenalan ya, boleh ya. Walaupun kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak pakai pepatah itu. Karena Tuhan bilang kasihlah sesama manusia, kenal nggak kenal. Kan gitu ya. Beda kalau pepatah manusia dan pepatah Tuhan. Ya. Baik, nama saya Raymond Simanjuntak. Saat ini berjemaat di Salemba, Jakarta, di Salemba. Dan diizinkan Tuhan melayani Tuhan di Jemaat Salemba di Departemen Koordinator Khusus Peminat Alkitab ya, koordinator peminat kursus Alkitab ya, dan beristri 1, anak 2 ya, beristri 1, anak 2, dan kami tinggal di Bekasi, tepatnya di Kota Harapan Indah ya. Baik, terima kasih, saya pikir itu perkenalan cukup untuk kita bisa saling mengasihi sebagai umat Tuhan. Nah, ada hal yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk dalam pelajaran ini. Izinkan saya untuk menyaksikan Tuhan, menyampaikan kesaksian pekerjaan Tuhan ataupun kemahabesaran Tuhan melalui ministry yang sedang Tuhan titipkan pada kami. Jadi kami diizinkan Tuhan untuk menjalankan sebuah pelayanan ministry dan diberi nama Beautiful Hope Ministry atau Beautiful Hope. Ministry ini bisa dibilang dimulai pada sekitar Maret 2017, tepatnya di Kota Harapan Indah. Jadi kalau dengar nama tempatnya Kota Harapan Indah, itu sebabnya namanya Beautiful Hope. Jadi harapan yang indah gitu ya, harapan indah, Beautiful Hope. Tapi nanti kita lihat kenapa kita dikasih Tuhan nama Beautiful Hope, selain tempatnya memang harapan yang indah gitu ya. Baik, saya next. Kami mengangkat ayat ini sebagai ayat inti dari pelayanan kami, Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus ada di tengah-tengah kamu itu maksudnya Kristus ada di dalam kita, itulah pengharapan kita, ya seperti itu. Baik. Pelayanan kami mempunyai visi memiliki karakter Yesus yang dilihat dan didengar oleh orang. Ya, menghidupkan karakter Yesus yang dilihat dan didengar oleh banyak orang. Misi kami adalah memberikan kabar, janji, dan pengharapan dari Tuhan. Karena sudah banyak orang sekarang tidak lagi percaya janji Tuhan, bahkan tidak tahu bahwa Tuhan punya banyak janji yang bisa kita pegang.
dan banyak orang sekarang sudah hilang pengharapan. Jadi ini menjadi misi kami untuk memberikan kabar tentang janji dan pengharapan dari Tuhan. Kegiatan yang kami lakukan, Bible study, pendalaman Alkitab, berdoa, kesaksian, penjangkauan ke dalam dan jangkauan keluar dengan tujuan memberikan kabar baik, kabar damai. Ya, program-program rutin yang kami lakukan di pelayanan kami, diantaranya Bible study sudah pasti, ada beberapa seri pelajaran Alkitab yang diizinkan Tuhan untuk kami lakukan bersama pembicara tamu, juga dari teman-teman kami yang ada di Beautiful Hope Ministry. Kami lakukan ini di rumah sebelum pandemi, kita biasa lakukan di rumah setiap 2 minggu sekali sebelum pandemi, tapi karena pandemi tidak bisa lagi, kita Bible study di sana. Kita ada fellowship, kita ada makan sehat bersama, kita berdoa, saling berdoa, lalu kita juga saling menguatkan melalui kesaksian-kesaksian tentang kehebatan atau kemuliaan Tuhan. Dan karena sekarang pandemi, kita lanjutkan program Bible study-nya dengan online Bible study ya. Jadi kita lakukan program Bible study, kita ada join dengan ministry lain atau teman-teman lain untuk melakukan kegiatan belajar Alkitab. Kegiatan lain yang kami lakukan adalah kami membuat ayat Alkitab harian. Jadi kita membuat ayat Alkitab harian yang kita kirim melalui media sosial dari WhatsApp, Instagram, dan lain-lain ya. Kita kirimkan ke saudara-saudara kita baik yang di dalam kandang maupun yang sementara lagi di luar kandang. Lalu juga kami mengutip tulisan dari Pena Inspirasi, dari tulisan Roh Nubuat. Kita buat program namanya Inspirasi Pengharapan. Ini juga kita kirim, kita bagikan kepada saudara-saudara kita melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, dan Facebook, dan lain-lain. Lalu kita juga ada program membuat lagu dari ayat Alkitab. Ya, kita buat lagu dari Alkitab supaya kita mudah mengingat ayat Alkitab, dan ini juga bisa kita pakai untuk anak-anak ya, jadi mudah menghafal ayat Alkitab melalui lagu. Lalu kita juga ada program suara kesaksian pengharapan. Jadi ini ada suara yang kita rekam, membaca atau mengambil inti dari pelajaran. Saat ini kita lagi buat seri dari buku Kerinduan Segala Zaman. Jadi nanti ada teman kita yang membacakan, lalu direkam, lalu kita buat dalam video suara, lalu kita kirim melalui media sosial. Ini untuk jangkauan ke dalam dan juga jangkauan keluar. Lalu kita juga ada program Akal Sehat. Jadi kita juga mengutip tulisan-tulisan dari Roh Nubuat atau Pena Inspirasi, nasihat-nasihat tentang hidup sehat. Jadi kita sebut ini akal sehat. Jadi kita mulai dari akalnya dulu. Jadi untuk berpikir tentang yang sehat-sehat. Ini juga kita kirimkan ke teman-teman kita, saudara kita, baik yang SDA maupun yang non-SDA, melalui media sosial yang kita punya. Program khusus yang kita diizinkan Tuhan untuk lakukan adalah kita ada program yang kita sebut Caring the Brethren atau peduli saudara. Jadi kita diizinkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk menjangkau saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi membutuhkan atau kekurangan. Jadi ini adalah salah satu program rutin yang kita lakukan. Saat ini sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini dan kita lakukan setiap bulan. Kemudian kita ada program membagikan buku rohani, ya khususnya buku-buku Roh Nubuat yang mudah dibaca bagi saudara kita yang sementara di luar, jadi kita bagikan secara gratis. Kemudian kita juga melayani Tuhan dan jemaat atau umat Tuhan melalui pelayanan ibadah, pendalaman, dan seminar Alkitab. Ya, jadi Tuhan izinkan kita untuk melayani di beberapa wilayah ataupun daerah. Jadi kemana Tuhan suruh kita pergi. Puji Tuhan. Kemudian kita juga melayani Tuhan melalui seminar dan pemeriksaan kesehatan. Jadi ini seperti charity klinik ya, atau seperti health expo. Jadi kita lakukan seperti ini. Puji Tuhan banyak orang boleh datang mengenal kebaikan Tuhan, mengenal karakter Tuhan melalui pelayanan kita dari kesehatan. Ya, kita lakukan pelayanan kesehatan dan mengajarkan tentang gaya hidup sehat, khususnya New Start. Kemudian, saya pikir itu beberapa program yang bisa kami lakukan, dan kesemuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kita yang melayani dan yang dilayani. Kita tidak akan ambil kredit apapun, karena semuanya adalah pekerjaan Tuhan melalui kita. Jadi zero kredit untuk kita. Ya,
bisa kontak kami atau boleh mendukung kami melalui WhatsApp, di WhatsApp admin dari Beautiful Hope Ministry. Kami juga ada di Instagram beautifulhope.min, ada di Facebook Beautiful Hope, dan juga ada di YouTube Beautiful Hope Ministry. Semoga pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Baik, itulah perkenalan singkat dari kami, Beautiful Hope Ministry. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran kita. Selera salah tempat. Oke, selera salah tempat. Baik, sebenarnya kita akan belajar tidak hanya soal selera, tapi kita juga akan belajar sedikit tentang perasaan, feelings, atau emotion. Ya, enggak berarti harus cinta-cintaan ya, enggak berarti harus cinta-cintaan, tapi berhubungan dengan perasaan, gitu ya. Baik, nah, yang mau saya sampaikan pertama sekali adalah bahwa selera atau hasrat atau keinginan dan perasaan atau emosi itu diciptakan atau dibuat oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Itu diizinkan atau dibuat oleh Tuhan. Nah, karena kita hari Sabat dan ini pelajaran firman Tuhan, saya mau ajak teman-teman orang muda dan juga orang tua yang ada seperti biasa untuk membuka Alkitab ya. Membuka Alkitab kita masing-masing, Alkitab buku, atau kalau lagi jauh atau tidak ada, boleh buka Alkitab ya, atau Alkitab yang ada di handphone atau di tablet masing-masing. Harus buka Alkitab ya. Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Nah, ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya nggak membawa kutuk, saya mau bawa berkat. Mari kita buka firman Tuhan. Baik, Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat di Eden. Pertama sekali diciptakan manusia, Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita lihat, kita mau bicara soal selera, hasrat atau keinginan. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung dan seterusnya. Jadi sebenarnya manusia diciptakan juga diberikan hasrat atau keinginan untuk berkuasa, memimpin. Ya, ada ini diciptakan. Dalam proses penciptaan manusia diberikan itu. Nggak hanya hidup sebagai manusia, tapi diberikan hasrat atau keinginan untuk berkuasa atau memimpin. Ya, kita lihat itu pertama. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 28. Ayat selanjutnya, ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bernak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya Tuhan memberikan manusia juga hasrat untuk berhubungan biologis, seperti itu ya, berhubungan secara manusia untuk beranak cucu. Jadi ini selera atau keinginan hasrat yang Tuhan tanamkan kepada manusia. Ya, jadi hasrat atau keinginan untuk disayangi atau dipenuhi keinginan biologis tubuhnya, itu sebenarnya hasrat yang Tuhan tanamkan kepada manusia. Nggak salah dengan itu. Baik, Kejadian 1 ayat 29, ayat selanjutnya. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi ternyata manusia nggak diciptakan dari debu dan tanah, hidup, nggak ada selera. Ternyata manusia diciptakan hidup, tapi juga ditanamkan atau diciptakan, diberikan hasrat untuk apa? Makan, selera ya gitu. Siapa di sini kalau lagi jam 12 tiba-tiba ngelihat orang buka bungkus nasi Padang ya, siapa yang nggak ngiler ya? Itu hasrat, itu selera. That's normal, karena itu diciptakan kepada manusia, diberikan, itu ditanamkan kepada kita manusia, hasrat selera untuk makan ya, nggak ada yang salah dengan itu. Baik, jadi kita bisa lihat dari konteks Alkitab dalam penciptaan manusia, manusia tidak hanya diciptakan sebagai manusia, tapi juga diberikan apa? Diberikan hasrat, keinginan atau selera, dan itu tidak salah karena Tuhan yang berikan. Oke, clear. Nah, sekarang kita lihat how about feelings? Bagaimana dengan emosi atau perasaan? Kita lihat Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2, kita lihat ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan mau kasih manusia itu penolong
untuk ditolong. Nah, kita loncat ke ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan dibawa kepada manusia, Adam. Ayat 23, lalu berkatalah si Adam, manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari aku, dari laki-laki. Jadi Tuhan berikan perasaan pada manusia untuk memiliki dan dimiliki. Kalau kita lihat Adam lagi statement itu, ini kepunyaanku, karena dia diambil dari rusuk dan dagingku. Adam lagi menyatakan apa? Perasaan memiliki. Jadi normal kalau kita tuh mau dikasihi dan dikasihi. Adalah satu yang normal bahwa manusia itu punya perasaan atau punya emotional, ada feelings untuk dicintai dan mencintai. Karena itu memang ditanamkan kepada manusia. Seperti ya. Dan kita punya perasaan ingin dibantu ataupun membantu. Karena Tuhan bilang, aku mau menciptakan penolong. Itu diberikan sama Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu ya. Perasaan untuk memiliki, dimiliki, mencintai dan dicintai. Ya, diakui dan mengakui. Itu perasaan-perasaan yang Tuhan berikan. Ada perasaan lain yang kita bisa lihat dari Alkitab. Kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kejadian 3 ayat 10. Ia, si manusia, Adam, ia menjawab Tuhan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Takut itu perasaan bukan? Takut itu perasaan ya. It's emotional, itu feelings ya. Kenapa? Tuhan bilang, kamu jangan makan buah yang dilarang ini karena kalau kamu makan nanti kamu mati. Jadi Tuhan sudah tanamkan ada perasaan takut untuk makan karena kalau makan mati. Jadi waktu mereka ketahui, sadar mereka sudah melanggar makan, mereka takut. Jadi perasaan takut itu nggak salah. Perasaan takut itu nggak is normal. Karena Tuhan memang sudah berikan perasaan. Tuhan ciptakan manusia tidak hanya punya selera, hasrat atau keinginan. Tuhan ciptakan manusia juga dengan perasaan, emotional, feelings, ya seperti itu. Kejadian 3 ayat 19. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil dan seterusnya. Saya mau garis bawahi dengan berpeluh. Dengan berpeluh di situ ditulis dalam tulisan asli Ibraninya zeah, yang artinya juga adalah khawatir. Jadi dengan khawatir kamu akan mencari makananmu. Betul nggak? Siapa sekarang manusia yang nggak khawatir akan hari esok makan apa? Tinggal di mana, pakai baju apa? Ya, sandang, pangan, papan, khawatir gitu. Itu normal. Perasaan khawatir itu normal. Ya, nggak ada yang salah dengan perasaan khawatir itu. Karena memang Tuhan ciptakan manusia hidup dengan selera, hasrat, keinginan, juga dengan perasaan. Perasaan ingin dicintai, perasaan ingin mencintai, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan-perasaan itu diizinkan Tuhan itu kita punya. Oke? Dan itu Alkitabiah, kita sudah lihat ya. Jadi nggak ada yang salah dengan selera, hasrat, keinginan, dan perasaan. Itu diizinkan Tuhan kita untuk miliki. Nah, baik. Tuhan bilang, selera, hasrat, atau perasaan tadi, boleh dipuaskan, atau boleh dipenuhi, ya, boleh dipenuhi selayaknya. Selayaknya artinya sesuai. Sesuainya berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat yang keempat. Jadi biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ya, medianya hanya Bang Remo gitu ya, tapi Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri. Saya hanya alatnya Tuhan saja. Baik, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah manusia, kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan? Ya, desire itu, hasrat. Tuhan akan memberikan hasrat yang kita ingin. Hasrat-hasrat kita tuh Tuhan akan penuhi. Ya, Tuhan akan berikan keinginan-keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada tulisan dari penulis Kristen, hamba Tuhan Nyonya White, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman bagian 1 halaman 5. Tuhan mau keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat itu dipenuhi. Ya, dipenuhi. Kalian tahu ya, lidah kita ini bisa mengecap rasa apa aja. Kalau depan itu setahu saya manis.
Kalau lidah bagian belakang itu rasa pahit, tengah itu asin, kiri kanan itu asam kalau nggak salah. Mungkin saya kebalik-balik ya, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, artinya kalau lidah diciptakan bisa mengecap rasa itu, maka nggak salah kita memenuhi rasa itu karena kita di indera lidah kita punya pengecap rasa itu. Jadi boleh nggak makan yang manis? Boleh, karena lidah kita bisa mengecap yang manis. Boleh nggak makan yang asin? Boleh, karena lidah kita bisa mengecap rasa asin. Boleh nggak makan yang asam? Boleh. Boleh nggak makan yang pahit? Iya, tapi ada yang suka pare, ada yang nggak suka pare ya. Gitu ya. Ada yang nggak suka pahit ya. Ada yang suka pare, ada yang nggak suka pare. Ada yang suka daun pepaya, ada yang nggak suka daun pepaya. Tapi apa? Karena memang diizinkan lidah ini memenuhi rasa hasrat yang memang diciptakan. Tapi bertanya, boleh nggak makan yang manis-manis terus? Bahaya nggak makan yang manis-manis terus? Bahaya ya, kita tahu sakit gula ya. Boleh nggak makan yang asam-asam terus? Saya punya teman suka banget yang asam-asam. Kalau yang asam-asam dia sikat itu. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Akhirnya dia kena sakit lambung. Lambungnya jadi apa? Luka karena asam. Khususnya di asam. Boleh nggak makan yang asin-asin saja? Oh, asinnya luar biasa. Sampai akhirnya darah tingginya naik. Ya, karena tensi darah tinggi kita dipengaruhi oleh kadar garam ya dalam darah, keasinan mempengaruhi. Boleh nggak? Nggak boleh. Artinya apa? Makanya Tuhan bilang, hasrat ini boleh dipenuhi, dipuaskan selayaknya. Ya, selayaknya. Baik, oke. Nah, cukup sampai situ. Kita sudah belajar bahwa Tuhan ciptakan manusia dengan selera, hasrat atau keinginan, dan itu boleh dipenuhi, itu boleh dipuaskan, dan juga Tuhan ciptakan manusia juga dengan perasaan. Entah perasaan ingin dimiliki, perasaan disayangi, perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan sedih, perasaan bahagia, itu emosional. Tuhan ciptakan manusia dan perasaan, dan itu boleh dipenuhi. Coba kalau ada orang lagi berduka, boleh nggak kita larang dia nangis? Orang lagi berduka ya, mau nangis, nggak boleh nangis. Nggak bisa. Kalau waktu lagi berduka, boleh nangis. Karena kita diciptakan dengan perasaan, punya perasaan sedih. Nangislah. Ya, jangan larang orang kalau lagi berduka untuk nangis yang gitu. Kalau ada sesuatu yang bahagia, boleh nggak kita larang orang ketawa? Nggak boleh. Kenapa? Karena memang kita punya emosional, perasaan yang harus dipenuhi. Rasa bahagia, senang. Oke? Kita lihat itu dari konteks Alkitab. Nah, sebelum kita lanjut tentang selera, hasrat atau perasaan, saya mau kita belajar sedikit tentang hati. Ya, tentang hati. Biasanya kalau bicara soal hati, nah kaum Hawa ini suka senyum-senyum tipis ya. Wah, bicara soal hati ini, wah, sesuatu yang menarik nih ya. Tapi kita lihat hati versi Alkitab ya. Hati versi Alkitab. Tubuh kita punya organ yang namanya hati, punya ya, punya organ yang namanya hati. Di mana tempatnya hati? Di mana? Ya, tepatnya hati itu ada di daerah perut, ya, perut ya, perut tengah bawah itu dekat-dekat empedu, dekat-dekat ginjal situlah ya, ada hati, liver di situ. Dan fungsi hati adalah untuk juga selain untuk saring darah, ya, juga untuk menyaring racun, ya, racun-racun yang ada di dalam tubuh ya, dalam yang mengalir melalui darah. Itu fungsi hati ya. Artinya hati nggak ada di sini ya. Siapa yang sering sakit hati? Tepuk-tepuk dadanya. Coba buka dadanya, belah, kalau nggak ronsen. Di sini cuma ada jantung sama paru. Ya, sama ini tulang-tulang paru ini, ya. Enggak ada hati di sini. Jadi kalau kita bilang sakit hati, kita harusnya begini, gitu ya. Begini, pegang pinggang belakang atau pinggang dari sini, ya. Hati itu di situ. Ya, jadi sebenarnya kalau versi dunia salah. Ada salah doktrin atau salah tafsir. Aduh, sakit hati. Nggak ada hati di sini. Ya, dan hati itu tidak punya perasaan. Hati tidak bisa mengenal apapun karena hati yang tadi kita belajar, hati itu fungsinya nyaring racun. Dia nggak ada sense di sana, nggak ada saraf sense malah hati itu ya. Jadi kita sering salah kalau kita bilang sakit hati di sini, salah ya. Nah, yang benar Alkitab. Nah, kita belajar dari Alkitab aja ya, jangan dari dunia. Nah, benar Alkitab. Coba kita buka 2 Samuel 13 ayat 33. 2 Samuel 13 ayat 33.
Buku Samuel yang kedua, 2 Samuel 13 ayat 33. Sudah? Kita lihat ini, cara Alkitab menjelaskan hati itu seperti apa. 2 Samuel 13 ayat 33 saya baca. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya, bahwa semua anak raja itu sudah mati sebab hanya Amnon yang mati. Menaruh pikiran dalam hatinya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, hati harusnya bisa mikir. Betul ya? Karena kita bilang menaruh pikiran dalam hati. Jadi kalau hati yang tadi kita baca, hati yang di tempat saring darah, racun itu nggak bisa ditaruh pikiran di sana. Karena dia nggak punya sense, ya, dia nggak punya syaraf, ya. Lalu apa maksudnya Tuhan menaruh pikiran dalam hati? Nah, Yesus jelaskan ini lebih dalam lagi dalam Matius 9 ayat 4. Ini jelas, clear. Matius pasal 9 ayat yang keempat. Matius pasal 9 ayat yang keempat. Walaupun saya nggak bisa lihat teman-teman semua orang-orang muda dan orang tua, dan mungkin juga ada tamu yang hadir bersama kita, saya rindu kita semua buka Alkitab kita masing-masing ya, biar firman Tuhan yang kita dengar. Matius pasal 9 ayat yang keempat. Coba kita lihat Matius pasal 9 ayat 4, firman Tuhan bilang begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Ya, Yesus bilang, aku tahu pikiranmu, kenapa sih kamu mikir-mikir yang jahat dalam hati? Kalian ngerti nggak teman-teman? Artinya, hati itu apa? Pikiran. Setiap Alkitab mengucapkan kata hati itu artinya nih pikiran. Jadi nggak ada di sini. Ya nggak ada di sini. Ini nggak bisa merasakan apa-apa. Ini jantung kerjanya memompa darah, paru-paru masukin oksigen, masukin ke darah, bawa ke seluruh tubuh, balik lagi keluarkan karbon dioksida. Nggak bisa mikir nih jantung sama paru-paru. Dan nggak bisa merasakan apa-apa. Jadi Tuhan bilang, kenapa kamu berpikir yang jahat dalam hati? Artinya apa? Hati adalah pikiran, pikiran adalah hati. Jadi setiap Alkitab bicara hati itu ngomongin otak, ngomongin pikiran. Clear ya? Jadi kalau ada orang yang jahatin saya, kalau saya kesel, hati saya kesel, di sini tepoknya. Ini benar. Betul? Jangan di sini, karena ini nggak bisa mikir. Betul ya? Aduh, ternyata teman-teman emang benar. Kalau kita merasa sedih itu di sini, pikiran kita yang sedih. Kalau kita merasa senang itu di sini, ya. Kalau kita lagi mencintai orang atau menyukai orang lagi, itu ini yang bermain. Pikiran kita, bukan hati, nggak ada di sini. Hati itu di sini. Clear ya? Jadi kita ngelihat dari sudut pandang Alkitab, hati itu adalah pikiran, otak, dan pikiran adalah hati. Di sini pusatnya semua. Ya, nggak ada tuh di dada. Ya, jadi jangan nepok-nepok dada lagi ya. Kasihan dadanya. Nggak ada. Ini jantung nggak bisa, jantung nggak mengerti apa-apa. Yang punya sense, motion, intelektual, pemahaman, pemikiran, perasaan itu di sini. Ya, dan Alkitab udah jelaskan itu. Kita jangan pakai versi dunia, ngaco kita nanti. Nggak ada hati di sini ya. Oke, clear ya. Baik, jadi hati adalah pikiran dan pikiran itu adalah hati menurut Alkitab. Nah, sekarang apa aja sih yang ada dalam hati? Saya tunjuknya salah nggak nih? Apa aja yang ada dalam hati? Benar ya, saya udah nggak salah ya. Jadi apa yang ada dalam hati? Salah ini. Yang benar ini. Apa yang ada dalam hati atau dalam pikiran? Sekarang kita buka Mazmur 21 ayat 3. Mazmur 21 ayat 3. Apa yang ada di dalam hati atau pikiran? Mazmur 21 ayat yang ketiga. Sudah? Saya baca ya. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Apa yang dalam hati tadi? Keinginan. Hati adalah pikiran. Jadi dalam pikiran kita nih ada selera. Ada apa? Ada keinginan, selera, atau hasrat. Kalau bahasa kerennya desire. Kalau bahasa dunianya nafsu, hal nafsu. Keinginan, selera, hasrat. Itu ada di mana? Di hati. Kalau kata Alkitab, hati adalah pikiran. Jadi di sini.
Jadi kalau tadi kita belajar waktu manusia diciptakan, ditanamkan juga selera, hasrat, itu ditanamkannya di sini. Perasaan, emosi, itu ditanamkan di sini. Oke, baik. Nah, coba kita lihat Roma 10 ayat 1. Satu saksi lagi. Roma 10 ayat 1. Firman Tuhan dari buku Roma, pasal 10 ayat yang 1. Rasul Tuhan bicara seperti ini. Roma 10 ayat 1. Sudah? Dapat? Saya baca, kalian baca di Alkitab masing-masing ya. Roma 10 ayat 1, kata Rasul begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Satu lagi saksi dari Alkitab bahwa keinginan itu ada di dalam hati. Artinya ada di dalam pikiran. Hasrat, selera, keinginan, hawa nafsu, desire, itu ada di pikiran alias hati, aka hati. Clear? Oke, itu yang ada dalam hati atau pikiran. Yang kedua, sekarang kita apa sih yang ada dalam hati? Ulangan 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Nanti kita mau belajar selera, jangan salah tempat. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Sudah? Ulangan pasal 6 ayat ke-5, ini ayat hafalan kita. Katanya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Apa itu kasih? Apa itu kasih? Perasaan. Dan bagaimana perasaan itu? Di mana perasaan itu? Ada di mana? Di hati. Saya nunjuknya nggak salah ya. Di pikiran. Jadi yang ada di dalam pikiran alias hati tidak hanya selera, tapi di sini juga ada perasaan. Ya, satu saksi lagi nih, kita lihat nih. Coba lihat Ayub 36 ayat 13. Ayub 36 ayat 13. Kalau tadi perasaan kasih ada di dalam pikiran atau di dalam hati. Coba kita ada perasaan lain nggak dalam hati? Coba lihat Ayub pasal 36. Ayub pasal 36 ayat yang ke-13. Sudah? Ayub pasal 36 ayat 13. Sudah, saya baca ya. Orang-orang yang fasik hatinya, artinya orang-orang yang fasik pikirannya, menyimpan kemarahan. Marah itu perasaan nggak? Perasaan ya. Dan di mana adanya katanya? Di hati. Kita udah belajar, hati, aka pikiran. Hati adalah pikiran. Oke? Jadi tidak hanya selera yang ada di dalam pikiran, hasrat, keinginan, tapi juga ada perasaan. Entah itu perasaan marah, perasaan mengasihi, ada di dalam sini. Oke? Clear? Jadi sudah ada selera atau hasrat, ada perasaan. Ada lagi yang dalam hati atau dalam pikiran. Kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Saya baca ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat dan seterusnya. Jadi Salomo minta sama Tuhan supaya pikirannya ini dikasih kemampuan untuk menimbang perkara, pikiran untuk punya pemahaman. Jadi yang ada dalam hati atau pikiran ternyata kemampuan untuk menilai. Clear? Menimbang. Apa arti menimbang? Apa arti menimbang-nimbang? Mikirin, ya kan? Beli bajunya warna merah atau warna putih ya. Sedang menimbang-nimbang itu ya. Sedang menimbang-nimbang ya. Apa arti sedang menimbang-nimbang? Sedang memikirkan, menganalisa, menilai. Oke? Suka yang hari ini mau makan yang asin atau yang manis ya. Nah, itu adanya di sini. Ya, makanya tadi Salomo bilang apa? Berikanlah kepada hambamu ini hati, pikiran untuk menimbang, berpikir atau menilai. Oke? Jadi tadi di dalam hati atau pikir ada selera, hasrat, keinginan,
ada juga perasaan, ada juga menimbang-nimbang. Tempatnya di sini. Oke? Pemikiran, menilai itu ada di sini. Oke? Ada lagi satu lagi. Kejadian 8 ayat 22. Kita belajar dari Maha Guru, Tuhan. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Ada lagi yang ada dalam sini. Hati dan pikiran ini. Hati atau pikiran itu sama ya. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Sorry, Kejadian 8 ayat yang ke-21. Sudah? Saya baca ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Apa artinya ini? Tuhan berfirman atau berkata dalam pikirannya. Dia bilang begini, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan pikiran atau hati manusia adalah yang jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Teman-teman coba kita perhatikan, Tuhan lagi making decision. Tuhan lagi buat keputusan bahwa dia tidak akan lagi menghukum dunia. Betul ya? Kan kita bilang gitu ya. Aku tidak akan lagi apa? Membinasakan lagi segala yang hidup. Apa itu? Keputusan. Dan tadi Tuhan bilang dia membuat keputusan, dia bilang apa? Berkata dalam hati atau pikiran. Clear ya? Nah, sekarang kita rekap nih supaya kita paham. Jadi, hati yang ini, yang benar ya, hati ada di sini, hati, pikiran ini, di sini ada selera, hasrat, atau keinginan, atau hawa nafsu. Ada di sini dia. Lalu yang ada di sini juga ada perasaan. Ada di sini juga dia. Udah dua di situ dia. Lalu yang ada di dalam hati atau pikiran kita juga ada apa? Menimbang atau memikir. Menilai-nilai ada di sini juga. Lalu yang ada di sini adalah mengambil keputusan atau kehendak. Decision. Oke, merah putih ya. Merah aku udah punya 3 sih kaos warna merah di rumah. Kalau kaos putih aku baru punya 1. Hasratnya pengen merah nih. Aku suka warna merah nih. Hasratnya warna merah, tapi menimbang-nimbang. Merah aku udah punya 3 kaos warna merah. Warna putih baru 1. Menimbang-nimbang akhirnya membuat keputusan. Oke deh, beli yang warna putih. Di mana tempatnya semuanya? Di sini. Oke? Clear ya? Tempatnya ada di sini semuanya. Ngumpul mereka di situ. Empat-empatnya di situ. Ada banyak isi kepala kita, tapi saya mau bahas 4. Selera, perasaan, menimbang-nimbang atau berpikir, lalu membuat keputusan. Mereka ada di sini. Nah, kalau kita belajar anatomi tubuh, otak, semoga ada dokter nggak di sini ya? Atau nurse. Saya sih, sebenarnya saya lulusan nurse dari Unaya, tapi udah lama nggak kerja nurse, takut lupa. Nah, otak kita itu ada otak besar, ada otak kecil. Betul ya? Ada otak besar, ada otak kecil. Lalu otak itu ada otak kanan, ada otak kiri. Betul ya? Dan ternyata otak kanan itu mengatur tubuh kita sebagian sebelah kiri, dan otak kiri mengatur tubuh sebagian sebelah kanan. Makanya mohon maaf kalau ada orang kena sakit stroke, dia tangan kanannya lemah, itu otak kirinya yang kena terganggu. Syaraf otak kiri yang terganggu. Kalau dia terganggu syaraf kirinya dari motoriknya yang kiri, berarti syaraf di otak kanan yang terganggu. Oke ya? Jadi otak, ada otak besar atau otak kecil, atau ada juga otak kecil, lalu otak itu ada otak kanan atau otak kiri. Nah, otak juga dibagi lagi. Ada otak bagian belakang, ada otak bagian depan, ada otak bagian samping. Gitu ya. Nah, kalian tahu nggak? Mungkin sudah pernah tahu ya, saya hanya ngulang aja dan sedikit, saya bukan pakar anatomi tubuh. Nah, otak bagian belakang itu yang mengatur sistem atau syaraf penglihatan. Melihat. Makanya kalau kita kepentok belakang ini langsung kunang-kunang atau kadang gelap. Ya, karena syarafnya di otak belakang. Itu untuk melihat. Ya, penglihatan lah. Ada banyak lagi yang diatur oleh syaraf otak belakang, tapi yang saya mau highlight yang paling penting itu yang paling besar fungsinya untuk penglihatan, ya, sensor atau motorik penglihatan. Nah, kalau otak bagian atas, dia itu sense, perasa, ya, nyeri, sakit, panas, suhu tubuh ini, itu kalau kita di ruangan yang panas ya, nggak ada AC, mati, ruang kedap,
panas, terus otak kita bilang panas, itu otak bagian atas itu. Dia yang sensornya di situ. Dia otak bagian atas dia. Ya, suhu, sentuhan ini merasakan kita tahu kita lagi disentuh, diraba, itu otak bagian atas. Pekerjaan dia itu otak bagian atas, ya. Nah, kalau otak bagian samping, baik kiri maupun kanan, otak itu dia urusannya sistem pendengaran, syaraf pendengaran, ingatan, dan bicara. Ini otak bagian samping, kiri dan kanan. Otak bagian samping. Nah, otak bagian depan, ya, atau sering dibilang frontal lobe, otak bagian depan, ini tempatnya nalar, emosi, perasaan, justifikasi, ya, penilaian, ya, berpikir, ya, di sini. Yang mengatur ucapan, perilaku di sini. Ya, mau berdiri, ini otak depan ini yang dia kasih instruksi. Ya, tempat sini. Jadi tadi kita belajar dalam hati atau dalam pikiran, ya, itu ada selera, ada perasaan, ada menimbang ataupun penilaian, berpikir, lalu ada keputusan, itu di otak depan. Ya, otak depan. Clear ya? Jadi kita sudah dapat dari Alkitabnya, dan kita sudah dapat juga anatominya ya. Jadi tempatnya itu di situ. Jadi hati atau pikiran tempatnya ada 4 itu. Nah, baik. Sekarang kita mulai masuk pelan-pelan. Kita kembali ke dalam buku Kejadian dong. Kita mau lihat di situ. Judul pelajaran kita selera salah tempat. Ada tanda tanya ya. Jadi nanya nih, seleranya salah tempat atau enggak salah tempat. Nah, kita mau lihat pertama sekali di bumi ini ada satu taman namanya Taman Eden. Kita tahu Tuhan ciptakan buat Adam dan Hawa. Pertama sekali juga tempat itu ada dosa di bumi manusia. Nah, kita lihat dosa karena apa? Kita tahu Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan memakan buah yang dilarang. Clear. Memang itu akibat dosanya itu. Itu dosanya. Ya, itu dosanya dan Hawa memakan buah yang dilarang, melanggar perintah Tuhan. Tapi mari kita teliti lebih dalam. Kita buka Kejadian pasal 3 ayat 6. Hanya satu ayat ini kita akan keker-keker. Ya, kita akan pakai kaca pembesar. Kita akan lihat pakai ini ya, pakai mata yang lebih tajam teliti. Sudah? Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat. Pertama, dia melihat. Kemudian kita lihat bahwa buah pohon itu baik dimakan, sedap kelihatannya. Saya mau tanya, ini perasaan atau selera? Kalau untuk dimakan, itu selera atau perasaan? Selera ya? Ya, di mana rasa sedap? Di lidah ya. Ya, buah itu baik, cantik, dan sedap. Itu selera ya. Ya, jadi Hawa sedang bermain-main, Hawa sedang entertain seleranya nih. Kita lihat ya. Lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan baik untuk dimakan. Ya, makan itu selera, hasrat, dan sedap. Enak, itu selera ya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Kita sudah belajar apa itu hati? Pikiran. Jadi itu masuk ke dalam pikirannya. Ya, masuk ke dalam pikirannya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu ya. Masuk ke dalam pikirannya, menarik hati karena memberi pengertian. Apa itu pengertian? Boleh kita bilang knowledge? Pengetahuan? Boleh? Siapa yang di sini mau jadi lebih pintar? Mau punya pengetahuan? Ya, kenapa kita sekolah? TK, SD, SMP, SMA. Supaya menambah pengertian, menambah wawasan kan, menambah pengetahuan ya. Jadi, menambah pengertian, menambah pengetahuan itu hasrat yang alami. Normal orang mau lebih tahu ya, mau lebih pintar boleh dong. Ya, boleh kan mau jadi lebih pintar? Itu makanya kita sekolah. Tadinya nggak tahu 1+1 itu apa, kita jadi tahu 1+1 2. Ini hasrat. Ya, ini hasrat. Tapi coba kita lanjutkan. Setelah itu masuk tadi ke pikirannya dia, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya selanjutnya. Ini adalah decision. Yang tadi. Ini adalah decision. Keputusan yang diambil adalah memetik, memakan. Karena tadi sudah masuk, menarik hati, sudah masuk ke pikirannya dia. Ya, bermain pikirannya.
enak di buah nih. Bagus, cantik buahnya, sedap lagi nih rasanya nih ya. Dan bikin saya lebih pintar. Ya. Menimbang-nimbang dia, betul? Menimbang-nimbang dia. Jadi ada selera, ada hasrat, ditimbang-timbang. Tapi keputusan yang diambil salah. Ya. Keputusan yang diambil salah. Ya. Harusnya, ini bicara harusnya, kita enak ngomongnya, ini udah kejadian ya. Adam, Hawa kalau ada bilang enak lu ngomong sekarang gitu ya. Coba kalau waktu itu saya jadi gitu. Tapi kita bahasnya. Seharusnya Hawa, hasratnya Hawa, ini buah enak banget dimakan. Yummy gitu ya. Enak nih buah. Dan buah ini memberikan pengertian. Dia harusnya menimbang-nimbang, tapi dia menimbang-nimbang, harus menimbang-nimbang dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Buah yang ini jangan dimakan. Nah, harusnya dia menimbang-nimbang, hasratku, seleraku, ingin metik, ingin makan, ingin nambah pengetahuan. Tapi firman Tuhan bilang, jangan yang ini yang kumakan. Setelah dia menimbang-nimbang, keputusannya adalah apa? Aku tidak memetik dan makan. Clear ya? Tapi seleranya dia mengalahkan apa? Nimbang-nimbangnya. Nimbang-nimbangnya kalah. Nimbang-nimbangnya udah tahu, ini dilarang. Menimbang-nimbangnya kalah sama seleranya. Sudah mulai paham ya? Kenapa kita penting dan perlu belajar tentang selera atau hasrat. Dan di mana dia seharusnya ada tempatnya. Kalau tidak, celaka kita. Tahu nggak kenapa umur bumi ini 6.000 tahun lebih? Susah, menderita, terpuruk. Kita ini menjadi berdosa. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kita menjadi berdosa. Kenapa? Karena ada satu cewek, seleranya lebih tinggi daripada apa? Pertimbangannya. Kesel nggak dengernya? Kesel nggak? Kita ini sekarang hidup fana sengsara begini, dunia ini sekarang terpuruk seperti kondisinya, kita menjadi berdosa, hanya gara-gara ada satu cewek, ya, seleranya mengalahkan apa? Pertimbangannya. Jadi belajar tentang selera dan pertimbangan penting, teman-teman, ke orang muda. Kalau ada remaja juga di sini, penting. Karena satu step salah kita dengan selera kita, hasrat kita, pertimbangan kita, ya, beginilah jadinya dunia sekarang. Dan Tuhan harus datang mati menebus kita semua karena dosa. Yang dibuat oleh seorang cewek, gara-gara seleranya ngalahin apa? Pertimbangannya. Kesel ya dengernya, tapi itulah yang terjadi. Nah, kita kesel sama Hawa, gara-gara dia nggak bisa nahan seleranya. Seleranya mengalahkan pertimbangannya. Tapi coba nanti kita periksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga sebenarnya lebih kalah dari Hawa. Ada banyak selera-selera yang mengendalikan kita. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi perkara di Eden adalah perkara setan menjatuhkan Hawa lewat selera, lewat hasrat, lewat desire. Ya. Jadi kalau waktu itu setan datang yang menyerupai ular, dia bilang sama Hawa, cewek, ada cowok nih, ganteng, gimana? Nggak tertarik Hawa. Karena hasratnya nggak di situ. Ngerti ya? Atau dia datang bawa apa ya? Bawa alkohol mungkin, narkoba. Sekarang kan lagi ramen ya, narkoba, drugs. Ya drugs. Hawa, ada drugs nih. Mau nggak? Nggak tertarik Hawa. Karena bukan itu passionnya dia, bukan itu hasrat atau seleranya dia. Ya, jadi setan udah observe nih si Hawa nih. Seleranya apa sih orang ini ya? Gitu ya. Seleranya apa nih ya? Nah, dari situ dia menggoda. Nah, coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 4 supaya nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut, belajar lebih lanjut. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Petrus buku yang kedua, 2 Petrus 1 ayat keempat. Nih. Kita baca ya. Sudah dapat? 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput atau lolos dari hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu?
desire, keinginan, selera, hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi ternyata dunia ini binasa bukan karena setannya aja yang mau membinasakan dunia. Tahu nggak, ternyata dunia ini binasa karena nafsu kita. Jadi setan kalau bisa setan ngomong, jangan apa-apa gue, jangan apa-apa gue ini godain selera lu gitu ya. Jadi nafsu kita ini yang bikin dunia binasa. Nafsunya si Hawa, seleranya Hawa itu yang bikin dia jatuh dalam dosa. Setan hanya pakai aja itu jadi sarana dia untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan Hawa. Lewat selera, lewat hasrat. Oke? Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Saya sangat sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya orang-orang muda mengerti sekali soal ini. Karena orang-orang muda ini inceran setan. Oke? Yakobus 1 ayat 14. Sudah? Yakobus 1 ayat 14, firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Oleh selera atau keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh apa? Oleh selera, oleh keinginan, hasrat, desire. Gitu ya. Clear ya? Jadi setan mau menjatuhkan kita lewat selera kita. Lewat hasrat keinginan kita. Saya mau pertebal lagi, lewat hobi kita. Kalau ada di sini workaholic, orang yang suka bekerja, ya lewat pekerjaan kita. Dia akan hancurkan kita, dia akan serang orang-orang muda khususnya lewat hasrat dan selera. Hasrat atau selera kita. Seperti Hawa. Ya, seperti Hawa. Oke? Nah, ini ilustrasi mudah lah ya, ilustrasi mudah sebelum kita lanjut. Siapa yang tahu kelinci? Kalau nggak tahu kelewatannya. Siapa yang tahu kelinci? Tahu nggak cara orang nangkep kelinci menjebaknya pakai apa? Pakai pizza? Pakai daging ayam yang dimasak kari ya, atau dimasak rica? Nggak akan datang tuh kelinci. Ya, kelinci bisa dan mudah dijebak kalau kita taruh di situ carrot, ya, wortel atau sejenisnya gitu. Datang dia cium, ya, dia cium-cium, dia cari, dia datang. Saya tanya, tahu dari mana kita kalau si kelinci suka wortel? Karena kita observe, kan? Karena manusia, ahli-ahli fauna, mereka pelajari itu, ternyata diperhatikan kelinci ini sukanya itu. Makanya akhirnya diambil kesimpulan cara menjebak kelinci pakai wortel, pakai daun-daunan gitu ya. Jebak kelinci. Bagaimana dengan singa atau macan? Bisa nggak mau jebak singa atau macan pakai kangkung? Bisa nggak? Datang nggak dia pakai kangkung? Hah? Nggak mau dia. Nah, si peneliti atau si pakar fauna ya hewan-hewan, dia lihat ketahuan singa, macan makannya cuma daging. Jadi kalau mau nangkep singa atau macan, pasang jebakan, taruhnya apa? Daging. Jangan taruh sayur kol di situ. Nggak datang tuh singa, nggak masuk dia dalam perantau. Tapi taruh daging. Nah, teman-teman orang muda, setan tuh juga begono. Setan tuh nggak tahu baca isi hati, dia nggak bisa baca isi hati, dia nggak tahu isi hati kita. Dia nggak bisa baca isi hati. Tapi dia observe. Dia observe, kalau ada di sini, yang bajunya Juventus terus. Betul? Tas gantungan kunci di gantungan kuncinya Juventus. Tasnya Juventus. Ya. Gantungan tas Juventus. Kamarnya poster Juventus. Setan lihat berarti orang ini fansnya Juventus, klub bola Juventus, tahu ya, clear ya? Dia akan jebak orang itu melalui Juventus. Jadi kalau hari Sabat yang bertanding di final champion itu MU lawan Barca, nggak nonton dia, karena dia nggak suka MU sama Barca. Tapi setan akan goda dia kalau yang main malam Sabat, main bola malam Sabat Juventus. Amin, betul nggak? Clear ya? Setan hanya akan coba kita
jatuhkan kita lewat selera kita. Jadi setan itu observe, dia lihat Hawa. Begini Hawa ternyata hasratnya, keinginannya, seleranya. Setan juga observe kita. Setan pantau kita, ya, pantau dia. Nih kalau orang ini nonton drama Korea yang di TV ini dia tonton, drama Korea yang di TV sana dia tonton, drama Korea jam segini dia tonton, drama Korea jam segini tonton, tidak ada di TV nasional, dia nonton di YouTube drama Korea, dia langganan apa itu ya, saya nggak tahu dia channel-channel TV nonton drama Korea, clear, setan dia bilang seleranya drama Korea, dia akan jatuhkan orang itu lewat drama Korea, clear ya. Ada orang yang kalau makan harus ada sambal. Ada ya? Kalau nggak ada sambal, nggak makan. Setan observe. Ini orang hasratnya, seleranya, sambal. Ya, sambal. Diperhatikan, ini kalau makan selalu ada sambal. Kalau nggak ada sambal, dia nggak makan. Nggak mau makan, dia cari sambal. Ya, ada teman saya orang Manado datang ke Jogja. Ya, datang ke Jogja. Lalu di pinggir jalan ada itu nasi kucing di Jogja ya. Walaupun itu bukan buat kucing, itu buat kita ya, disebutnya nasi kucing. Lalu ada gorengan-gorengannya ya. Jadi ada pisang goreng. Waktu makan pisang goreng, teman saya yang dari Manado ini dia tanya, mana tuh sambal? Gitu kan. Orang Jawa, Jogja bingung makan pisang goreng pakai sambal. Ya. Karena kalau di Manado makan pisang goreng itu pakai dabu, pakai sambal. Ya. Akhirnya dia tidak makan tuh pisang, dia pergi dulu cari cabai rawit, dia makan pisang goreng pakai cabai rawit, yang jualan bingung. Ya, seperti itu. Jadi setan observe kita punya selera. Dan dia akan pakai itu jadi perangkap kita. Sama seperti mau jebak tikus, pakai keju, nggak bisa pakai yang lain. Mau jebak singa, pakai daging. Sebab itulah setan mau jebak kita, melalui selera, hasrat, keinginan kita. Jadi penting atau perlu menyadari passion kita apa sih? Ya orang-orang muda ya, lihat ya, cek ya. Karena dari situ setan mau jatuhkan kita. Nggak ada yang suka drama Turki ya. Siapa tahu ada lagi yang suka drama Turki. Saya lihat drama Turki sudah lewat, sekarang lagi drama Korea. Ya. Anything. Ada orang yang suka musik. Musik apa yang dia sukai? Kalau dia suka, setan perhatikan, dia suka musik itu, setan akan jatuhkan situ. Tontonan. Games. Handphone. Setan lihat orang ini nggak bisa lepas dari handphonenya. Ya, nggak bisa lepas dari sosial medianya. Setan akan goda dia, jatuhkan dia lewat itu. Ya, akan susah untuk tidak buka sosial media hari Sabat. Karena passion kita di situ. Ya. Nah, itu setan, cara bekerja setan seperti itu. Jadi mari kita lihat diri kita masing-masing, apa selera kita. Tapi tadi kita udah belajar ya, selera itu nggak salah. Clear ya? Selera, hasrat itu nggak salah. Hanya cara memenuhinya, ya, cara memenuhinya jangan salah. Ada orang yang ingin, mungkin saya ada remaja, saya perhalus bahasanya, ada orang yang ingin dikasih atau dikasih dan mengasihi. Ya, ada orang yang ingin punya pasangan, punya teman, ya, punya teman dekat, ya. Itu hasrat, itu keinginan, itu perasaan yang normal. Tapi setan lihat, dia ingin banget nih, menggebu-gebu nih, cari sana cari sini. Setan akan sodorkan pasangan yang tidak seiman. Gitu ya. Setan akan sodorkan pasangan yang tidak seiman. Tuhan bilang, hasrat atau keinginan itu, perasaan itu boleh dipenuhi, tapi selayaknya. Nah, kita, hasrat kita, selera kita mengalahkan rasional tadi, pemikiran. Sehingga apa? Akhirnya kita berteman sama yang tidak seiman. Ya, kita berteman sama tidaknya. Kalau menurut Korintus 6 ayat 14, 16, hendaklah kamu pasangan yang apa? Seiman. Itu mutlak, nggak boleh diganggu gugat itu kalau Tuhan bilang gitu ya. Ya, jadi hati-hati, itu tidak salah, itu diberikan dan izinkan, tapi dalam rangka memenuhinya, setan mainnya di situ. Setan jebaknya di situ. Nggak salah untuk makan buah yang enak, nggak salah untuk makan buah yang sedap. Tapi karena suka makan buah yang sedap dan enak, memberikan pengetahuan, Hawa dijebak di situ. Sama seleranya dia. Oke, baik. Kalau gitu, solusinya apa? Sekarang kita bicara solusinya. Nah, bicara solusi, saya mau share slide ya. Karena solusinya ada di situ. Saya share slide. Mohon respon. Slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, ini solusinya.
Ini solusinya. Baik, kita lihat tulisan hamba Tuhan dari buku Christ Object Lesson, perumahan Tuhan Yesus, 114 paragraf 2. Pengetahuan pengalaman tentang Tuhan dan Yesus Kristus yang telah dikirim itu mengubah manusia menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Ya, itu memberi manusia penguasaan dirinya sendiri, membawa setiap dorongan dan nafsu atau selera atau hasrat adalah sifat yang lebih rendah, ia di bawah kendali kekuatan pikiran yang lebih tinggi. Oke? Jadi, selera, hasrat, ya, keinginan itu di bawah, yang namanya pemikiran itu di atas. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Clear ya? Tadi kita udah belajar, di dalam hati, di dalam pikiran, ada selera, ada perasaan, ada menimbang-nimbang, lalu ada decision atau kehendak, memutuskan. Tapi mereka ini nggak sejajar ternyata. Mereka ini tempatnya di kepala ini, di frontal lobe ini, dia posisinya nggak sejajar. Posisinya adalah pemikiran itu di atas, selera, nafsu, hasrat itu di bawah, lebih rendah. Lanjut. Melalui godaan untuk memanjakan nafsu, selera, hasrat tadi, keinginan makan, Adam dan Hawa pertama-tama jatuh dari keadaan mereka yang tinggi, suci, dan bahagia. Dan melalui pencobaan yang sama itulah ras, kita nih rasnya, manusia sekarang, menjadi lemah. Mereka telah mengizinkan si selera, ya, nafsu makan atau nafsu naik tahta, membawa ke dalam nalar pemikiran jadi tunduk. Jadi gini teman-teman orang muda, pemikiran, nalar, menimbang-nimbang itu tempatnya di sini. Selera, hasrat, keinginan itu di bawah. Ini posisi amannya. Ini Tuhan izinkan ada. Tuhan kasih hasrat, Tuhan kasih selera, Tuhan kasih perasaan, tapi Tuhan juga kasih penilaian pemikiran. Wisdom. Nah, tempatnya harus begini. Ya. Yang terjadi kepada Adam dan Hawa, menurut tulisannya White ini, dia izinkan selera itu naik tahta, naik posisi, sehingga selera hawa nafsunya yang menunggangi si pemikiran. Ini yang menjadi bahaya. Ini yang salah tempat. Ini yang salah tempat. Selera salah tempat. Selera harusnya di bawah. Selera harus dikontrol oleh pemikiran. Bukan pemikiran kita, bukan pertimbangan-pertimbangan kita dikontrol oleh selera-selera kita. Makanya banyak orang, aduh yang penting makan dulu lah. Ya gitu ya. Makanya makannya dulu lah, nanti aja tuh. Itu kenapa? Selera dia mengatur apa? Pertimbangan dia. Saya punya teman, orang ini sudah divonis ada gangguan jantung dan kolesterolnya tinggi. Mohon maaf, ini sharing ya. Tapi kalau makan, kita udah bilang, bro, jangan makan itu, bro. Itu bahaya untuk pertimbangan dia itu di bawah seleranya. Seleranya menunggangi pertimbangan. Aduh, senang kita makan. Selera dulu, makan dia. Makin parah sakit jantungnya. Ya, makin parah sakit apa? Kolesterolnya. Kenapa? Selera di atas pertimbangan, nalar atau intelektual, pemikiran di atas. Saya lihat lagi, ada lagi ya. Nih, kekuatan pikiran yang lebih tinggi, nah ini tempatnya di sini dia. Yang dirancang untuk tujuan-tujuan yang luhur atau yang mulia, dibawa ke dalam perbudakan oleh nafsu atau selera yang lebih rendah. Jadi memang seharusnya selera, perasaan, hasratnya itu di bawah. Pemikiran itu di atas. Kalau dalam tulisan bahasa Inggrisnya, Nyonya White atau hamba Tuhan tulisnya itu higher power, lower power. Kekuatan di atas atau kuasa yang di atas dan kuasa yang di bawah. Nah, selera ini, hasrat ini kuasanya di bawah, bukan di atas. Yang kuasa di atas adalah pemikiran, pertimbangan. Dan ini yang mendorong keputusan, kehendak atau decision tadi. Ya, saya lihat apakah ada satu kutipan lagi. Oke, cukup. Nah,
Saya baca ada satu kutipan di sini, saya belum sempat tuliskan, saya bacakan. Pemanjaan nafsu dan nafsu yang tidak wajar atau selera hasrat yang tidak wajar memiliki pengaruh yang mengendalikan otak atau mengendalikan si pemikiran. Tidak mungkin bagi orang melampaui batas untuk menjadi seorang Kristen karena kekuatannya yang lebih tinggi, si pemikiran yang harusnya di atas, dibawa ke dalam perbudakan oleh selera yang lebih rendah. Jadi gini, ya, pemikiran jadi budaknya selera. Seharusnya pemikiran membudaki selera. Harusnya selera jadi budaknya pikiran yang ngatur pemikiran. Tapi ini kebalik, selera atau hasrat membudaki pikiran kita. Kita dibudak oleh selera kita. Itulah yang terjadi kepada Hawa dan Adam, dan karena kita rasnya, setan akan pakai cara yang sama. Selera kita, hasrat kita akan membudaki pemikiran-pemikiran kita atau pertimbangan-pertimbangan kita, sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah dalam menentukan pilihan. Selera. Oke? Baik. Kita masih ada waktu ya. Nah, saya stop screen lagi. Oke, sekarang kita buka ayat Alkitab. Kalau bicara soal selera, Amsal 23 ayat 3. Saya mau bikin kita tegang sedikit. Amsal 23 ayat 3. Bicara soal selera, Amsal 23 ayat 3. Ini ngomongin soal makan, tapi selera makan mewakili hasrat-hasrat atau selera-selera yang lain, boleh ya? Amsal 23 ayat yang kedua, maaf. Atau kita mulai ayat 1 lah ya, biar clear ya. Amsal 23 ayat 1, saya baca. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ayat 2, taruhlah pisau pada lehermu, bila besar selera atau nafsumu. Kenapa orang paling bijak, ya, yang nulis Amsal kan Salomo ya, orang bijak, bilang, kalau besar selera, taruh pisau di leher. Apa artinya pisau di leher? Kalau pisau di tangan, orang masih bisa hidup. Kalau pisau di perut, orang masih bisa hidup. Tapi kalau pisau di leher, apa artinya? Saya mau ambil interpretasi seperti ini. Kalau besar seleramu, mati aja deh lo. Gitu ya. Kalau besar seleramu, itu resikonya sama dengan mati. Kenapa? Betapa Amsal atau Salomo lagi mau menekankan betapa bahayanya, how dangerous desire. Hasrat, selera, keinginan, hawa nafsu itu begitu berbahayanya. Mendingan mati aja deh. Kalau besar seleramu, atau kalau kau nggak bisa kontrol seleramu. Atau dalam artian kalau selera salah tempat. Kalau selera menunggangi pemikiran. Atau selera naik tahta. Dia di atas dari pemikiran. How dangerous itu. Sangat berbahaya. Ya, karena setan akan serang kita di situ. Dia akan jatuhkan kita di situ. Dan tadi kita sudah baca juga bahwa dunia ini menjadi binasa karena selera. Makanya kalau kita nggak kontrol, kita nggak kenali selera kita, hasrat kita, keinginan kita, dan kita nggak kontrol, artinya kita nggak izinkan pemikiran tetap di atas, selera itu di bawah, analisa kita, kebijaksanaan kita menjadi higher power, kuasa yang di atas, selera dan hasrat itu kuasa yang di bawah, celaka kita. Oke, jadi solusi yang pertama, taruh selera pada tempatnya. Amin. Taruh selera pada tempatnya. Taruh pemikiran pada tempatnya. Jangan salah tempat. Jangan kebalik. Oke, solusi yang selanjutnya kita buka Amsal 4 ayat 23. Kita sering dengar ini. Amsal 4 ayat yang ke-23. Oke, sudah? Amsal 4 ayat 23. Sebelum saya baca ayatnya, sebelum kita baca ayatnya, saya mau kita lihat, ingat tadi di dalam hati, di dalam pikiran ada apa? Ada selera, ada perasaan, ada menimbang-nimbang, ada decision di sini. Betul? Oke, semuanya ada di sini, di hati, di pikiran. Nah, nasihatnya buat pikiran kita, nih nasihatnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu atau jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. So serius ini otak ini. Pikiran kita ini sesuatu yang
kritikal ini, yang penting ini, serius matters ini. Dibilang apa? Jaganya itu bukan jaga pakai lampu, jaga pakai apa? Dibilang jagalah dengan waspada. Tahu waspada? Ingat kalau ada banjir, waspada siaga 1, siaga 2 gitu ya. Waspada itu berarti apa? Betul-betul apa? Dipelototin ini. Otak kita dipelototin. Karena di sini bermainnya. Kita jadi benar, jadi salah tuh di sini. Pertimbangan-pertimbangan, hasrat, selera, keinginan ada di sini. Decision ada di sini. Maka nasihat kepada kita, jaga yang benar ininya. Ya, jaga ini yang benar. Cara jaganya gimana sih, Bang? Praktikalnya itu kan, spiritual ataupun ya living praktikalnya seperti apa? Saya kasih contoh. Ingat tadi Kejadian pasal 3 ayat 6? Hawa melihat buah itu baik dan sedap untuk dimakan. Lalu itu menarik pikiran. Pertanyaan saya, jalur masuknya hasrat itu dari mana mulainya? Dari melihat. Dari melihat. Jadi jaga hati, jaga pikiran kita, waspada. Cara jaganya apa? Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau kita lebih banyak lihat drama Korea daripada melihat ini firman Tuhan, yang akan jadi pertimbangan-pertimbangan kita ya seperti itu. Makanya hasrat kita nanti akan menunggangi pemikiran kita yang lemah. Karena kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua yang masuk melalui indera kita itu akan mempengaruhi ini. Itu akan mempengaruhi ini. Ya, mempengaruhi ini kita. Ingat ya tadi Hawa ya, ini bukan karang-karangan saya. Hawa melihat, dari melihat itu masuk menarik hati, menarik pikiran, jadi menimbang-nimbang dia. Jadi ini pintu masuknya. Jadi supaya kita jaga, Amsal bilang, orang bijak bilang, jaga pikiran, jaga hati, berarti jaga apa yang kau lihat, orang muda. Jaga apa yang kau dengar. Jaga apa yang kau makan, karena itu mempengaruhi pikiran. Clear? Oke, solusi yang selanjutnya. Efesus 4 ayat 22-23. Tinggal sedikit ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Efesus 4 ayat 22 dan 23. Saya baca ya, Efesus 4 ayat 22 dulu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu ya, oleh selera yang menyesatkan. Jadi selera itu menyesatkan kalau salah dalam memenuhinya. Ayat 23, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Jadi nasihat di sini supaya kita menanggalkan selera-selera yang lama. Apalagi kalau selera hasad itu nggak baik. Cara solusinya adalah ditanggalkan, ditinggalin tuh yang lama tuh, ya. Hasad-hasad yang kita tahu nggak baik, keinginan-keinginan yang baik, nasihat dari buku Efesus pasal 2, Efesus pasal 4, 22, 23, tinggalkan. Oke? Selanjutnya, 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Sudah? 1 Petrus 2 ayat yang 11. Sudah ya? Saya baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kita ini kan di dunia ini perantau ya, numpang ya, karena tempat kita di surga, bukan di sini. Kamu menjauhkan diri dari apa? Dari keinginan, dari desire, dari selera, dari hasrat, daging yang berjuang, selera itu berjuang melawan jiwa. Jadi hasad-hasad itu lagi fight melawan keselamatan kita. Itu musuh sebenarnya. Maka dibilang jauhi selera-selera hasrat. Jauh ini bukan berarti kita nggak boleh punya hasrat makan ya. Tadi ya, kita udah belajar hasrat itu diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan. Tapi jauhi artinya kita jaga. Kalau ada hasrat selera yang duniawi yang nggak bagus, jangan. Jangan main-main, jangan coba-coba. Ya, setan itu CV-nya kalau ditulis-tulis itu tebel. Karena 6.000 tahun kerjanya cuma jatuhin manusia. Ya, saya umurnya cuma 30. Sorry, ini jadi curhat nih. Umur saya baru jalan 39 tahun ya. 39 tahun hidup sebagai manusia, ngelawan setan yang sudah 6.000 tahun, ahli banget menjatuhkan kita melalui selera-selera kita. Saya nggak mau main-main dengan selera saya. Maka nasihat Petrus bilang itu, jauh-jauhi dari selera. Kenapa? Setan jago banget jatuhin kita dari selera atau hasad kita.
Solusi yang terakhir, ayat inti kita Filipi 4 ayat 7. Kita buka firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Sudah? Filipi 4 ayat yang ke-7 saya baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi karena selera itu ada di sini, hasrat itu ada di sini, perasaan itu ada di sini, kemampuan menimbang-nimbang itu ada di sini, dan keputusan itu ada di sini, solusi terbaiknya, the best way adalah ini harus diisi dengan Yesus. Diisi dengan firman Yesus. All about Jesus. Supaya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar. Aman kita. Aman kita kalau ininya Jesus Center, Yesus sebagai pusatnya, ya ininya Jesus banget lah, kalau bahasanya itu Jesus freak gitu ya, maksudnya Jesus banget ini kita, berfokus memandang melihat Yesus. Ini yang bikin kita aman dalam menimbang-nimbang sehingga si kuasa yang di bawah tetap di bawah, si kuasa yang di atas tetap dia di atas. Ini pawangnya. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Saya tutup Alkitab saya. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Pernah ya? Ada yang pernah ke Taman Safari ya? Ada yang pernah lihat pertunjukan gajah? Kan ada elephant show tuh ya. Elephant show. Kalau kita perhatikan, biasanya nanti ada satu dari antara beberapa orang yang ikut manusia atau staff di situ, ada mereka pegang kayu seperti palu. Ya, kayu seperti palu. Nah, itu biasanya itu si pawang gajahnya. Itu si pawang gajahnya. Ya, siapa yang pernah di Taman Safari juga ya, naik gajahnya, itu kan pertunjukan gajahnya main drama tuh, di situ ada pertunjukan. Siapa yang pernah naik gajahnya? Ya, naik gajahnya. Nggak naik sendiri ya, di depan kita tuh ada pawangnya ya, betul ya, ada pawangnya. Dia pegang kayu seperti kayu, saya perhatikan seperti kayu kayak palu. Dan kalau gajahnya itu ngeyel, ya, atau salah jalan, nggak sesuai dengan tuntunan, itu diketok gajahnya. Betul ya? Betul ya kayak gitu ya. Nah, seperti itulah pemikiran memperlakukan selera. Seperti itulah pertimbangan memperlakukan hasrat keinginan. Pemikiran pawangnya, selera itu yang diketok, dikendalikan. Clear ya? Jadi bukan selera yang di atas ngetok-ngetokin pemikiran dan pertimbangan. Jadi kita dipacu atau kita dituntun oleh selera hasrat. Ellen White bilang, selera, desire, hasrat itu budaknya pemikiran. Pemikiran pawangnya, dia yang kendaliin. Jadi kalau kita punya seperti pawang lah ya, dia yang kendalikan itu. Kuda itu dia yang kendalikan pawangnya. Mau seperti apa? Bukan kuda yang kemana-mana, si penunggang kuda ngikut aja. Ya, mau kemanapun kuda itu pergi, si penunggang kuda itu ngikut aja. Enggak, si penunggang kuda harus pegang talinya, dia yang kendalikan. Berhenti, berhenti. Maju, maju. Kanan, kanan, kiri, kiri. Seperti itulah kita mengendalikan selera. Selera salah tempat? Ya, kembalikan selera ke tempatnya. Semoga ini boleh menjadi pelajaran buat orang-orang muda khususnya. Ya, saya masih ada sedikit ya, satu menit ya. Kenapa saya bawakan pelajaran ini? Saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini selalu menjadi ayat favorit saya. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di tangan pahlawan, tulisan Alkitab versi King James-nya adalah mighty hand. In the mighty hand. Tangan yang penuh kuasa. Tangan siapa itu? Tangan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, anak panah, Tuhan bilang, orang muda itu, kalau di tangan Tuhan, itu seperti anak panah. Ya, anak muda pada masa mudanya, kalau di tangan pahlawan atau di tangan yang penuh dengan kuasa, itu seperti anak panah. Saya mau tanya dulu, sis Sonya, boleh saya tanya ya, sis Sonya, saya mau tanya. Tahu anak panah ya? Jadi kalau panah itu ada busur, ada anak panah, betul ya?
Anak panah. Kalau dalam peperangan atau dalam suatu peristiwa perang, panah itu alat bertahan atau alat serang? Alat serang. Thank you. Terima kasih sisanya. Jadi anak panah itu alat serang. Betul ya? Bukan alat bertahan. Alat bertahan itu benteng, perisai, helm, baju jirah perang itu alat bertahan. Tapi panah itu alat perang, alat serang. Nah, orang-orang muda, kalian itu kalau di tangan Tuhan pada masa mudamu, kalian itu alat serangnya Tuhan. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Setan. Oke? Nah, setan tahu ini. Setan tahu kalau orang muda di tangan Tuhan jadi Martin Luther. Setan tahu kalau orang muda di tangan Tuhan jadi Nyonya White. Tuhan tahu kalau orang muda di tangan Tuhan jadi Yusuf, jadi Daniel, jadi Samuel. Orang-orang muda kalau di tangan Tuhan itu jadi orang-orang yang penuh dengan kuasa. Setan tahu itu jadi kekuatan, jadi anak panah untuk mengalahkan setan. Setan tahu itu. Nah, coba ya, soalnya lagi boleh ya, soalnya ya. Kalau saya manahin, soalnya ada sekitar 10 meter jaraknya sama saya, lalu saya lagi pegang panah, saya ngarahin ke Sonya. Dan Sonya lagi jalan, dan Sonya lihat itu. Apa yang Sonya lakukan? Kita berarti musuh ya, Bang ya? Berarti kita musuh ya? Ya, kalau musuh saya menghindar, Bang, supaya nggak Menghindar. kena. Dan kamu pasti perhatikan dong, panahnya diarahin terus atau enggak. Ya kamu menghindar kan? Pasti kamu melihat lagi, Iya, wah masih dikeker. Betul ya? Betul ya? iya betul, Bang. Thank you. Kayak gitu juga setan. Dia tahu Sonya itu anak panahnya Tuhan, dia selalu perhatiin tuh anak panah kemana perginya. Dan dia akan bikin anak panah itu gagal nyerang dia. Anak panahnya nggak nyampe ke dia. Dia akan bikin anak panah itu gagal jadi anak panahnya Tuhan. That's why orang-orang muda target operationnya setan. Clear? Nah, dia serangnya lewat apa? Lewat selera, hasrat, keinginan, perasaan kita yang ada di sini. Dan kalau itu di atas pawang yang seutamanya, pemikiran. Ya, kutipan terakhir ini kalau nggak salah ada kutipan. Nah, seperti ini nih. Ya, setan mau serang melalui emosi, amoral, las atau selera orang-orang muda. Oke? Nah, saya baca ya, ini kutipan terakhir, I promise you. Setan adalah musuh yang siaga, yang teguh. Apa artinya teguh? Konsisten dia, bertujuan untuk menyesatkan pemuda. Karena dia tahu kalian itu anak panah kalau di tangan Tuhan. Melakukan hal-hal yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dikehendaki Allah. Melalui apa? Selera, hasrat, yang tadi dia akan cobai lewat situ. Karena apa? Karena para pemuda, jika mereka benar, dapat menjadi suatu pengaruh yang luar biasa. Para pendeta, anggota yang lebih lanjut usia, senior-senior, penatua, tidak dapat memiliki setengah pun dari pengaruh yang dapat dimiliki orang muda kalau mereka berserah kepada Tuhan. Oke? Tuhan sudah mau datang. Dia akan pakai orang-orang muda menjadi biji mata Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi setan tahu, orang muda ini panahnya Tuhan. Dia akan serang. Dan dia akan serang melalui selera, hasrat, keinginan, perasaan-perasaan yang ada di mana? Yang ada di pikiran kita atau hati kita. Semoga Tuhan menolong kita supaya kita menaruh firman Tuhan di sini. Yesus hidup dalam kehidupan kita sehingga mengendalikan selera dan hasrat-hasrat kita tetap di bawah. Jadi selera tidak salah tempat lagi. Semoga Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.